garam dan terang. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita melihat bahwa ajaran Yesus ini kaya dengan metafora atau perumpamaan. Ya. Metafora itu gaya bahasa yang membandingkan dua hal yang berbeda menggunakan kata-kata yang tidak memiliki makna yang sama. Ini contoh ya. Jadi metafora diciptakan untuk memberi gambaran yang lebih hidup, ya, memperkaya makna. Itu metafora. Nah, contoh metafora. Dia adalah matahari dalam hidupku. Kira-kira apa ya? Artinya orang membandingkan seseorang dengan matahari untuk menunjukkan betapa pentingnya mereka dalam hidup kita. Ya. Contoh lain lagi, misalnya, hidupnya adalah lautan yang dalam. Ya. Jadi dia membandingkan hidup dengan lautan dengan menunjukkan betapa kompleksnya hidupnya yang penuh tantangan. Ya. Jadi itulah ayat-ayat yang Yesus gunakan di sini. Ini sebagai metafora atau perumpamaan. Yesus menggambarkan ada dua unsur yang sangat umum, ya. Dua unsur yang sangat umum dan sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Yaitu garam dan terang. Garam itu sifatnya bisa mencegah kerusakan. Dia dalam medis itu aseptik, ya. Garam tidak bisa memulihkan, tidak bisa menyembuhkan atau tapi dia bisa mencegah terjadinya kerusakan, ya, pembusukan. Nah, saya ingat saya punya dengar cerita ya. Saya ini tidak pernah lihat nenek saya. Nenek saya itu meninggal karena makan ikan yang apa ya? Ikan yang di ibu yang keracunan ya. Keracunan. Mungkin waktu itu kalau ada garam mungkin tidak terjadi ya. Ya. Karena mereka bawa ikan dari pasar kan, rumah tinggal jauh-jauh dijauhkan, jadi bawa ikan sampai sana ikannya sudah rusak, sudah ini, dan meninggal karena makan ikan yang sudah melek. Ya. Ya. Jadi garam mencegah terjadinya pembusukan. Garam juga membumbui, ya tadi, bumbu masakan, ya. Jadi membuat masakan itu jadi lebih enak, lebih lezat. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus berbicara tentang pengaruh Kristen kita, pengaruh Kristen saudara dan saya, ya, di dunia. Jadi, nah, pengaruh kita itu diukur dengan keselarasan dengan ayat sebelumnya, ayat 1 sampai 12, Yesus sedang berbicara tentang 8 ucapan bahagia. Ya. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan ya. Jadi garam ini bisa menahan penyebaran dosa. Ya. Jadi pengaruh Kristen kita di dunia ini diukur dengan keselarasan kita dengan apa yang Yesus ucapkan sebelumnya di dalam ayat 1 sampai ayat 12. Kita akan lihat secara singkat. Yang pertama, Yesus bicara, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Dalam teks NIV dikatakan sini, blessed are the poor in spirit. Ya. Apa itu poor in spirit? Artinya orang yang miskin secara rohani, secara spiritual. Nah, ini bicara tentang orang yang tidak punya kesombongan rohani. Ya. Pride of all spiritual pride, ya. Jadi Yesus di sini sebenarnya sedang tembak orang Farisi juga. Ya. 2 Korintus 4 ayat 4 ya. Di kesombongan rohani ya. Kadang-kadang kita orang merasa orang tidak perlu Tuhan lagi. Ya.
Padahal sebenarnya kesombongan rohani itu asalnya dari ilah zaman ini. 2 Korintus 4 ayat 4. Ya. Hati yang miskin di hadapan Allah adalah hati yang remuk, yang hancur. Hati yang hancur dan rendah hati. Yesaya 57 ayat 13. Dikatakan bahwa Tuhan itu ada di sorga, tapi dia bersama-sama dengan orang yang hancur hatinya, yang rendah hati. Itulah orang yang miskin di hadapan Allah. Seperti ketika Yesus bertemu dengan Petrus dalam Lukas 5 ayat di sana, ya, Petrus mulai dipanggil menjadi penjala manusia. Ketika Petrus melihat satu malam dia sudah berusaha bekerja keras mencari ikan tapi tidak ada, tidak dapat. Dan ketika Yesus mengatakan tebarkan jalamu dan mereka bisa mendapat ikan yang banyak, Petrus jadi heran di situ. Dan Petrus bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan, berjauh dari saya ini orang berdosa. Ya, ya. Itu Petrus, artinya orang yang remuk, orang yang rendah hati. Ya. Di sini juga di dalam Lukas 18 juga di sana digambarkan tentang ada 2 orang yang pergi beribadah, pergi berdoa. Satu orang Farisi, satu pemungut cukai. Orang Farisi punya kesombongan rohani. Ya. Tapi pemungut cukai ini orang yang punya hati yang remuk dan rendah hati. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu di sini. Ini yang pertama, yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita. Blessed are the mourn. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Blessed are the meek. Ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ya. Blessed are the hungry and thirsty. Ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Ya. The merciful. Ya. Berbahagialah orang yang murni hatinya, bersih hatinya, suci hatinya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Ya. The peacemaker. Berbahagialah orang yang dianiaya. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari lagi sendiri di rumah, ada di Alkitab kita bisa melihat ada catatan-catatan di bawah itu. Ayat ini ada catatannya di bawah, kita bisa pelajari, ya. Menggali lebih dalam, ada buku, mungkin ada Alkitab Penuntun. Nah, saya sangat senang pakai The Christian Living Bible, ya, The Christian Life Christian Bible, ya. Itu New King James, ya. Itu sangat. Jadi tidak semuanya kita bisa mengandalkan AI, ya. Di sini ada Meta AI. Saudara tanya apa saja bisa, ya. Tapi ada juga terang harus belajar sendiri, ya. Menggali sendiri, mencatat sendiri, sehingga itu akan masuk. Oke. Jadi di sini dikatakan Tuhan Yesus juga mengatakan jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan, tidak ada guna lagi. Ya, tidak ada gunanya lagi. Jadi Yesus memperingatkan orang percaya agar tidak kehilangan pengaruh Kristen mereka. Pengaruh Kristen mereka, yaitu rasa asin di dunia yang rusak. Ya. Dan yang kedua, ayat 14, Yesus bicara, kamu adalah terang. Jadi tadi semua sharing, terang tidak bersinar untuk dilihat, tetapi untuk membuat atau memungkinkan, ya, memungkinkan orang lain melihat. Ya. Dan yang harus mereka lihat bukanlah orang Kristen, tetapi Kristus. Ya.
Karena itu di ayat selanjutnya dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Ya, perbuatan yang baik. Perbuatanmu yang baik, bukan kamu, tapi perbuatan kita. Ya, tadi Pak Icong so sharing banyak. Ya, saya sangat diberkati. Dalam hal medsos juga orang perlu ya harus bijak supaya orang bisa melihat ya. Ya. Supaya orang memuliakan Bapamu, ya. Bukan kamu, tapi orang memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Ya. Kemudian Yesus juga mengatakan, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya. Ini menunjukkan bahwa kota yang ada lampu jalan, ada lampu rumah, itu akan bersinar menembus malam yang paling gelap sekalipun. Ya. Sekarang ini ada belok terang ya. Jadi ini adalah metafora atau perumpamaan yang indah tentang gereja, orang percaya. Kita sebagai orang percaya yang dipenuhi dengan terang rohani. Yang berasal dari Dia yang adalah terang. Ya. Dia yang adalah terang. Dalam 1 Yohanes 5 dikatakan, di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ya. Yesus juga mengatakan, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 15. Jadi sini maknanya bahwa orang percaya diajar untuk membiarkan terang mereka bersinar. Ya. Di rumah mereka, jadi terang kita sebagai orang percaya bisa bersinar di rumah, di tempat lain, bisa di tempat kerja kita, ya, di pasar. Nah, KPPAU banyak di pasar ya, luar biasa. Untuk menerangi jalan menuju Yesus. Jadi kita orang menerangi jalan menuju Yesus bagi keluarga atau bagi orang lain. Dan sini katakan berkumpul bersama orang-orang beriman menjadi kota di atas bukit. Kita menjadi mercusuar yang menerangi jalan menuju Yesus bagi semua yang dapat melihat cahaya itu.